ke-9, bagaimana air bersih bisa terjaga jika kita peduli lingkungan? Nah, kalau kita peduli dengan lingkungan, sudah pasti air bersih itu terjaga. Kalau contohnya, kebiasaan kita di rumah yang tanpa kita sadar ini bisa merusak lingkungan kita. Ya, sepertinya sampah udah banyak nih, ya. Tidak juga kita sapu, ya. Tidak juga kita buang. Otomatis udah jadi sarangnya nyamuk, ya. Otomatis sampah tadi udah jadi penyebab lingkungan kita kotor. Itu bisa membuat kita penyakit, membuat suasananya tidak nyaman, dan juga tanaman kita kalau kita tidak bersihkan sampah tadi kan dia terbang dia sampailah dia ke pot bunga kita. Jadi bunga kita kalau kita tidak bersihkan dari sampah-sampah plastik tadi, otomatis bunga kita kan tidak, nutrisinya tidak bagus lagi, mati jadinya, kering. Pertanyaan ke-46, mengapa kebiasaan sederhana bisa memberi dampak besar bagi lingkungan? Iya. Kebiasaan kita yang sederhana saja itu besar manfaatnya untuk lingkungan kita. Sepertinya dengan kebiasaan sehari-hari lah kita di rumah, ya. Sampah tuh kalau kita pakai langsung kita pilah, langsung kita bedakan. Ini sampah ini bisa nih untuk jadi pupuk. Ini sampah ini langsung di apa aja yang bisa didaur ulang, yang tidak bisa didaur ulang paling yang sampai ke dibakar itu sampah plastik kecil aja. Yang bisa didaur ulang seperti botol-botol aqua tuh yang bekas, itu bisa kita daur ulang. Seperti kulit-kulit bawang, sisa-sisa sayur itu bisa kita jadikan pupuk. Jadi sampah rumah itu tidak ada, ya. Sampah rumah itu bisa kita kelola sendiri. Halo. Dan ke-47, kenapa sih menjaga kebersihan lingkungan itu harus dimulai dari diri sendiri dulu? Iya, harus kita mulai dari diri sendiri dulu, ya. Kalau sudah bisa kita mulai dari diri sendiri, baru kita bisa mengajak kawan untuk sama-sama menjaga lingkungan kita, ya. Harapan Ibu, sudah kita mulai dari diri sendiri, ya. Kita juga bisa mengajak kawan kita yang lain juga bisa mengajak kawan kita, dan 10 kawan aja sudah kita ajak dirinya sendiri untuk peduli lingkungan. Yang 10 kawan kita tadi mengajak lagi kawannya 10 lagi, 10 kali lipat lagi kita ajak dari diri kita sendiri tadi. Alhamdulillah, maka akan terwujudlah bumi kita yang bersih. Pertanyaan ke-48, apa manfaat menjaga lingkungan bagi manusia? Manfaat dari menjaga lingkungan dari manusia itu sangat banyak sekali, ya. Manfaat positifnya banyak sekali. Bumi kita jadi nyaman, lingkungan kita jadi bersih, terhindar dari penyakit, akan terlihat lebih asri, banyak lagi manfaatnya. Dan otomatis tidak terjadi bencana di bumi kita, tidak terjadi banjir seperti sekarang ini. Pertanyaan ke-49, apa hubungan antara lingkungan bersih dan kesehatan? Nah, lingkungan yang bersih dengan kesehatan kita itu sangat erat hubungannya. Kalau lingkungan kita bersih, otomatis kesehatan kita juga akan terjaga. Dengan kita lingkungan bersih, kita menghirup udara yang bersih, kita tinggal di tempat yang bersih, kita bergaul di lingkungan yang bersih, itu kita juga akan sehat. Karena sama-sama sehatnya, sama sehat diri kita, sehat lingkungan kita, itu saling berhubungan. Pertanyaan ke-50, mengapa menjaga tanaman dan pepohonan itu penting? Ya, sangat penting. Menjaga tanaman dan pepohonan itu sangat penting. Seperti yang kita bahas di awal tadi, pohon itu adalah paru-parunya bumi. Kalau banyak pohon kita jaga, banyak pohon kita rawat, maka paru-paru yang bersih juga akan ada. Dengan banyak menghirup udara segar, udara bersih, otomatis kita jadi bersih. Kalau semuanya lingkungan kita di Indonesia ini bersih, insya Allah semua warga Indonesia ini juga akan sehat walafiat.
terima kasih ya Bu sudah menjawab pertanyaan Indonesia. Sama-sama. Ibu juga mengutarakan apa yang Ibu rasakan sendiri di lingkungan kita sendiri. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.